Hai gengs, back Medindah di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah yang menyesal setelah menyakiti kamu. Ya, kira-kira siapa orangnya? Nanti kita cari tahu. Mungkin ini videonya tentang deskripsi energi kamu dan dia, hubungannya seperti apa, ciri-ciri orangnya seperti apa, fisik, karakter, personality dan sebagainya. Nanti kamu cari tahu sendiri ya, kira-kira siapa orangnya. Oke. Karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, itu aja, kita langsung. Yang menyesal setelah menyakitimu. Ini aku cek energi kamu ke dia dulu gimana ya, sebelum kita masuk ke temanya. Aku ngeliat kamu kayak udah males, atau udah gak peduli, udah gak mau tahu, atau udah berpaling dari dia, atau sikap kamu udah berubah lah ke dia. Ya wajar ya, kalau misalnya kamu ngerasa disakitin, pasti ya gak peduli, males, bodo amat, udah berpaling, gak mau tahu lagi ya. Nah di sini kamu tuh kayak perlahan pengen healing, pengen move on, atau perlahan kayak mau menjauh aja gitu kayaknya dari dia. Tapi di sini aku nggak ngerti nih. Mungkin kamu suka cari perhatian atau berharap sama dia, tapi dianya cuek. Tapi juga bisa vice versa. Mungkin kamunya yang cuek dan dianya yang masih suka kayak berharap ke kamu. Di sini ada yang keras kepala sih aku ngerasanya. Kamu mungkin sekarang ya lebih fokus ke hal-hal lain, material things kayak karir, keuangan, daripada ke percintaan. Karena kamu setelah disakiti dia ini, kamu lebih fokus ke hal-hal lain ya. Kamu mencoba buat bertahan, entah bertahan di hubungannya atau bertahan setelah disakiti. Mungkin kamu struggle banget gitu ya untuk menjalani hidup setelah disakitin sama dia. Kayak kamu abis-abisan, atau kamu tuh kayak bener-bener bertahan deh. Dan kamu juga kayak kasih batasan, kasih jarak ke sekeliling kamu atau ke dia juga. Kayak kamu menarik diri lah gitu istilahnya. Di sini kamu ngerasa hubungan sama dia tuh ada penghalangnya, padahal kalian sama-sama punya perasaan yang sama-sama saling membutuhkan, saling cinta juga. Dan kamu tuh bener-bener baper banget sama dia. Maksudnya baper, entah udah jatuh cinta banget ya, atau ya baper kesel banget, atau marah banget sama dia. Tulus sih, kamu tuh tulus ke dia. Banyak hal yang udah kamu korbankan, kamu keluarin buat dia. Dan sadly di sini kamu kayak udah menyerah. Mungkin kamu ngerasa sebelumnya udah banyak banget effort yang kamu keluarin buat hubungan ini. Iya, makanya jadi kayak udah deh, capek deh gitu. Dan kamu juga nggak tahu harus berbuat apa sama hubungan ini. Kayak udah agak menjauh juga sih. Iya. Dan banyak dari kalian yang lebih mikirin soal keluarga, family, daripada hubungan ini. Atau bisa juga di antara kalian udah ada yang family issue. Entah keluarga kalian nggak setuju atau salah satu dari kalian sudah menikah ya. Oke, kita move energi dia ke kamu seperti apa. Energi dia ke kamu, kayaknya dia kangen sih sama kamu. Dia kangen, rindu, apalagi kalau kalian tuh LDR atau lokasinya jauh banget. Banyak hal yang kayak dia pendam, dia rahasiain, atau mungkin hubungan kalian cuma kamu sama dia aja yang tahu, kayak hubungan tersembunyi atau rahasia. Atau ya dia banyak lah menutupi hal ini hal itu ya dari kamu mungkin. Dia lebih dominan, terutama kalau dia maskulin. Banyak kayak hubungannya tuh lebih kayak dia yang handle, dia yang banyak ngatur ini itu. Dan entah gimana nih, dia banyak banget yang dia pertimbangin di dalam hubungan ini. Ada rasa sedih yang dia rasain. Sedih atau kenapa ya? Ya kayak sedih aja gitu. Entah sedih karena hubungan atau karena keadaan hubungan kalian. Dia sering memperhatikan kamu dari jauh. Pengen tahu kabarnya kamu, sehat atau enggak, baik-baik aja atau enggak gitu. Karena kan dia merasa pernah menyakiti mungkin ya. Jadi kayak pengen memastikan kalau kamu tuh hidupnya ya happy, bahagia gitu. Pengen kamu bahagia tapi disakitin. Ya gimana dong ya. Ada rasa emosi yang dia rasain. Cuma dia berusaha kalem, tenang gitu ya. Nggak nunjukin ke depan kamu. Dan memang mungkin
energinya ini kayak banyak dari mereka yang kayak playgirl atau playboy, player. Ya mungkin juga dia dekat sama beberapa orang dan intensinya itu nggak serius atau have fun aja. Mungkin ke kamu juga gitu, nggak terlalu serius atau have fun aja. Kadang dia pengen nunjukin niat baiknya ke kamu gitu, mau mulai komunikasi, nunjukin kalau dia tuh punya niat baik, walaupun hubungan kalian banyak kendalanya. Ya kadang dia juga penuh persiapan, tapi juga dia bingung harus gimana. Capek sih, ada rasa capek lelah yang dia rasain tentang hubungan ini. Dan dia sering ngerasa kayak capek atau lelah ya sama hubungan ini. Ya kadang ngerasa juga kayak anxiety, down, terus negatif karena hubungan ini gitu. Dia juga ragu-ragu sih, ragu-ragu, makanya kamu sama dia tuh kayak pelan-pelan ngejauh, jaga jarak. Tapi memang kalian ngejauhnya juga mungkin ada yang menghadirkan orang lain di hubungan ini. Dan dia juga ngerasa sebenarnya udah setulus itu sama kamu. Iya. Dia tipe-tipe orang yang sibuk kayaknya ya. Sebenarnya dia berharap sih sama hubungan ini, berharap sama kamu. Serius, makanya tapi kayak dia juga bingung, berat gitu buat dijalanin ya. Di satu sisi dia berat jalanin, tapi di satu sisi dia berharap sebenarnya sama kamu. Oke, kita langsung masuk ke temanya. Siapakah seseorang yang menyesal setelah menyakiti kamu? Dia orangnya tuh misterius nih. Orangnya misterius, sok cool, dingin gitu ya. Dan memang akhir-akhir ini ya, atau sekarang dia udah ngerilis tentang kamu. Kalau misalnya kamu sama dia udah pernah punya hubungan ya, masa lalu, dia udah ngerilis hal-hal yang berkaitan sama kamu atau masa lalu kalian gitu. Dan dia ngerasa beruntung bisa kenal sama kamu, bisa deket sama kamu. Ada orang yang ini feeling dan intuisinya tuh bagus di sini ya. Dan dia tuh sering banget minta ini itu ke kamu, nggak tahu dia apa, kayak ada aja gitu loh yang dia minta atau dia pengen dari hubungan ini atau dari kamu. Hubungan kamu sama dia mungkin banyak dari kalian yang udah nggak baik-baik aja, hubungannya udah berantakan, udah renggang. Tuh kan baru ada kartunya, dia tuh kayak udah healing sih dari kamu. Iya, tapi nggak lupa-lupa banget, sesekali inget lah ya. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya dinginnya dia ini tuh introvert atau dia dingin atau sikap dia yang apa ya? Kurang hangat itu sebenarnya pengaruh dari keluarganya mungkin. Mungkin keluarganya keadaannya kayak gimana atau mengajarkan dia apa, makanya dia jadi lebih apa ya? Kayak nggak hangat aja gitu sama setiap orang. Dia orangnya tuh jujur apa adanya. Kalau misalnya dia ngomong apa gitu ya itu dari hatinya dia. Kalau dia kesel ya dia langsung ngomong gitu. Tipe-tipe energi Aquarius. Jujur apa adanya langsung ngomong gitu, suka atau nggak sukanya. Orangnya cukup pemikir. Dan mungkin pas baru kenal sama kamu langsung ngerasa ada chemistry. Kalian langsung deket. Atau nggak lama terus langsung deket banget, jadian gitu ya, kayak ada romantic feelings di antara kalian. Ini orangnya agak-agak pelin-pelan dan childish, kayak energi Libra. Agak egois, terus egonya cukup tinggi gitu, nggak mau kalah, maunya menang sendiri dan mikirin diri sendiri. Terus aku ngerasa nggak ada sesuatu atau apapun yang dia lakuin buat kamu setelah kalian ngejauh atau pas kalian punya hubungan juga nggak banyak banget yang dia lakuin dalam hubungan ini. Orangnya ada yang toksik dan negatif sih di sini. Nah di sini ada yang apa ya? Energinya tuh kayak deket kamu terus, kayak susah lepasnya. Entah dia atau kamu nih ngerasa kayak gitu, kayak masih ketarik-tarik energinya. Dia tuh sering menyendiri atau menenangkan diri, kayak meditasi gitu. Kalau dia bisa meditasi ya. Aku lihat di sini orangnya agak ada yang temperamen, kayak fire sign gitu ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. Gampang emosi ya. Mungkin dia pernah dihadapkan sama sebuah kehidupan yang cukup bikin dia terombang-ambing atau menyedihkan ya. Orangnya cukup keras kepala. Dia di sini mungkin pernah berharap sama kamu loh. Iya, berharap sama hubungan ini, bisa juga. Dan orangnya nih apa ya?
suka terbayang-bayang tentang kamu, atau kamu yang terbayang-bayang soal dia, kayak sering menghantui gitu ya, terbayang-bayang. Hantu dong ya. Ada yang kulitnya ini, ada yang putih juga, skin tone-nya mungkin cerah putih gitu, cantik ganteng juga ada, menarik ya, cakep gitu ya. Orangnya tuh mungkin suka menghibur diri sendiri, kayak nyanyi, dancing gitu. Self love sama dirinya tuh lumayan cukup tinggi, dan orang tuh kayak gampang tertarik sama dia, kayak punya magnet. Tapi sayangnya dia tuh cuek, nggak terlalu peka gitu ya. Dia suka kepoin kamu ya, suka lirik-lirik, pengen tahu tentang kamu. Dan aku lihat mungkin hubungan kalian udah dingin, atau dia memang orangnya dingin ya. Dan di sini apa ya, ketika dia pengen punya hubungan, ketika dia pengen atau butuh seseorang, kamu muncul, hadir di dalam hidupnya dia. Atau ketika dia lagi ada masalah, terus kamu hadir, kamu bantu dia mungkin, entah dia masalahnya apa ya. Banyak orang yang mencoba mendekat ke dia, cari-cari perhatian dia. Dan aku ngerasa di sini dia tuh kalau fokusnya satu tuh satu aja sebenarnya. Jadi makanya kalau ada yang mendekat ke dia, dia nggak terlalu peka di sini ya. Ada yang anak rumahan, seringnya tuh kayak di rumah, rebahan, istirahat. Dan di sini ada yang orangnya manipulatif, kayak pakai topeng. Apa ya? Kamu lihat dia tuh bukan lihat dia yang sebenarnya gitu. Dia kayak suka menutupi sesuatu. Kalau dia sedih, dia nggak nunjukin kesedihannya, dia pura-pura happy gitu ya. Terus di sini ada yang water sign, elemen air juga ya. Dan aku lihat mungkin kamu pernah punya kehidupan, mungkin kamu sama dia pernah bertemu di kehidupan sebelumnya, di past life, atau mungkin dia seseorang dari masa lalu ya. Kalian saling mencintai sih sebenarnya, sama-sama punya perasaan. Tapi di sini ada kartunya, memang dia tuh kayak gampang banget nyakitin hati orang, atau kayak orang tuh gampang banget tersakiti sama dia gitu, entah dari omongannya, kata-katanya, atau perbuatannya. Dia tuh mungkin cukup fashionable, kayak apapun yang dia pakai tuh dia sangat memperhatikan apapun yang dia gunakan. Jadi secara visual tuh ya orang gampang tertarik sama dia. Ya apa ya, sebenarnya orangnya baik sih, cuman tak gimana dia nyakitin kamu ya. Atau menurut dia tuh kamu cukup baik buat dia, atau kamu mungkin baik banget sama dia ya. Mungkin ya apa sih, kalian mungkin ya pernah punya hubungan dulunya, kayak punya komitmen ya. Ada yang tubuhnya ini cukup gemuk. Aku ngerasa yang nyesel setelah menyakiti kamu ini bisa 2 orang, lebih dari 1 orang, tapi bisa 2 atau 3 orang. Banyak ya, berarti kamu jiwa-jiwa yang tersakiti dong ya. Ya enggak lah ya, mungkin ya memang kebetulan aja ketemunya yang brengsek gitu ya. Jangan menyalahkan diri sendiri sih. Oke, kalian udah cukup udah cukup berat jalanin hidup, dan kurang-kurangin menyalahkan diri sendiri. Sebenarnya dia itu orangnya gampang banget galau, gampang banget cemas, worry. Tapi bisa juga dia pernah segalau itu karena kamu, karena hubungan kalian. Dia orangnya suka banget stalking, terutama dari sosial media. Dia pernah fokusin kamu ya, tapi memang dia kayak udah menutup diri sih dari kamu, kayak udahlah stop gitu, kayak udahlah selesai gitu, finish. Nah di sini memang kayaknya dia udah move on sih dari kamu. Ini aku ngerasa masa lalu kalian, tapi yang udah lama banget. Ada yang kayak udah move on gitu jadinya. Dia tuh family man atau family woman, kayak dia tuh perhatian banget gitu sama keluarganya, atau keluarganya itu membawa pengaruh dalam hidupnya dia juga. Mungkin salah satu dari kalian udah punya pasangan, jadi dia juga bingung sebenarnya mau effort dan usaha kayak gimana ke kamu, karena kamu mungkin udah punya pasangan, atau dia udah ada pasangan gitu. Ini sebenarnya hubungan kalian juga nggak terlalu bagus-bagus banget. Ada hal negatif, toxic, dan mungkin banyak yang dari FWB atau hubungan tanpa status. Tapi dia ngeliat hubungan ini tuh cerah, masa depannya bagus, positif. Entah buat dia atau buat kamu ya positifnya. Tapi yang jelas dia tuh kayak
kayak yakin aja gitu sama kamu. Gak tahu yakinnya tuh maksudnya kayak ya pengen jalanin hubungan sama kamu sebenarnya gitu, apapun keadaan hubungan kalian. Dia tuh kayak ada apa ya, kayak ada hal apa ya istilahnya, kayak nunggu waktu yang tepat, entah dia mau ngapain. Tapi yang aku lihat selama ini dia usahanya sedikit lebih banyak kayak memperhatikan kamu aja dari jauh. Dia tuh orangnya nggak bisa dikasih tantangan atau nggak bisa kayak hubungannya ribet-ribet tuh dia nggak suka. Makanya dia tuh kayak gampang capek sama hubungan, terus akhirnya kayak ngejauh, ada masalah, konflik, silent treatment kayak gitu ya. Nah, di sini dia mau jalanin hubungan sama kamu ke depannya, tapi takut gitu. Kayak ada sesuatu yang bikin dia takut. Pasti ada alasan dan pasti ada alasannya sih. Oke, kita lanjut. Tadi aku tuh istirahat sebentar. Kayaknya terlalu ngos-ngosan aku bawainnya. BTW ini video kedua, guys. Tadi aku udah bikin satu video terus aku langsung lanjut. Yes. Dan aku belum makan seperti biasa ya. Jadi capek ya ngos-ngosan atur nafasnya. Kita lanjut ya. Seseorang yang menyesal setelah menyakiti kamu. Dia ini orangnya pelin-pelan banget deh. Kamu pasti ngerasa kayak dia tuh kayak nggak punya pendirian gitu. Kayak dia nggak bisa kamu andalkan, nggak bisa kayak kamu percaya gitu. Ngerti nggak? Misalnya gini, mantannya masih deketin dia. Ini contoh aja sih ya, contoh case aja. Misalnya mantannya masih deketin dia, tapi tuh dia nggak bisa kayak stop buat nggak hubungan sama mantannya. Padahal kamu tuh udah kesel banget. Jadi kayak dia tuh seseorang yang nggak bisa diandalkan, nggak bisa nggak bisa dipegang gitu kepercayaan atau omongannya, susah dipercayanya. Tapi bukan berarti dia pembohong atau bukan berarti dia suka bohongin kamu. Tapi kayak susah aja gitu, kamu percaya atau kamu andalin. Ngerti kan maksudnya? Dia suka caper, cari-cari perhatian kamu. Dan ya caper-caper aja, mungkin suka ngechat atau telepon atau apa pas dia lagi galau. Dia mungkin munculnya pas dia lagi galau kali ya. Ada yang kayak kasih batasan ke kamu, kasih jarak. Iya, dan dia nih sebenarnya memang tipenya yang ragu-ragu gitu. Jadi ya dia memang kayak nggak bisa kasih kepastian juga buat hubungan kalian. Mungkin ada yang usianya lebih tua atau dewasa ya daripada kamu. Di sini dia ngerasa sebenarnya udah banyak banget effort buat hubungan kalian. Cuma dia ngerasa nggak ada hasilnya gitu dalam hubungan ini. Ini khususnya mungkin yang udah lama hubungannya ya. Dia pun nggak tahu harus berbuat apa sama hubungan ini. Kayak dia bingung aja, kayak mentok gitu loh. Stres juga. Dan dia nggak ngerti gimana. Aku malah ngerasa dia kayak sakit hati, tersakiti, kayak ditusuk dari belakang. Nggak tahu, padahal kan dia yang menyakiti ya, tapi kenapa dia ikut tersakiti juga? Mungkin dia sakit hati sama keadaan kali ya. Nggak harus kamu sih yang menyakiti, mungkin dia patah hati ya sama keadaan hubungan kalian. Dia tuh berharap banget ada keajaiban di dalam hubungan kalian ya, kayak ya udahlah gitu, dia berharap ada sesuatu yang berbeda lah di dalam hubungan kalian gitu, sesuai yang diharapkan. Tuh, ngomong-ngomong berbeda, dia ngerasa memang ada perbedaan kamu sama dia, entah banyak atau sedikit perbedaannya. Dan ada seseorang juga sih yang menghalangi hubungan kalian, entah keluarga, orang tua, atau orang ketiga ya. Dia tuh sebenarnya orangnya haus akan perhatian, tapi dia selalu nunjukin sisi kuat, strongnya dia gitu, kayak energi Leo Pride gitu, wah kuat, wah tegar gitu. Padahal mah orangnya haus perhatian. Hubungan kamu sama dia tuh gitu-gitu aja, nggak banyak nggak banyak perkembangannya gitu, padahal ya lama tapi gitu-gitu aja. Terus aku lihat di sini dia sering loh pengen komunikasi sama kamu, pengen mulai komunikasi, tapi nggak tahu deh dia komunikasi atau enggak, atau jangan-jangan pengen-pengen doang. Tuh ada kartunya lagi, dia sering kayak ngebayangin kamu, berharap terus pengen komunikasi, tapi dia ragu, hatinya tuh sering banget nggak tenang tentang hubungan kalian. Ada yang orangnya ini cukup religius. Kamu sama dia tuh sama-sama terbuka sebenarnya. Kayak dia juga ngerasa ini tuh sebuah hubungan yang memang ditakdirkan bertemu sama semesta. Kayak ada benang merahnya gitu. Tapi sama-sama cinta, tapi ada penghalangnya, ada kendalanya di tengah-tengah hubungan kalian ini. Dia sering termenung nih tentang kamu.
Dia tuh mungkin ngerasa pengen jadi pelindung, melindungi kamu ya. Ada jiwa-jiwanya tuh yang nurturing, kayak pengen merawat, menjaga, melindungi gitu ya. Ada yang orangnya ini kayak terpesona sama kamu, kagum gitu ya, admiring mungkin juga. Hubungannya stuck juga, ngerasa gitu-gitu aja. Tapi dia selalu ngerasa melihat hubungan ini tuh dari sisi positif gitu ya, walaupun hubungannya negatif dan toksik mungkin. Di sini dia ngerasa apa ya, karakter atau apa gitu ya, sama kayak kamu. Atau mungkin gini, di saat kamu marah sama dia, dia juga marah. Di saat kamu cuek, dia juga cuek. Apa yang kamu lakuin ya itu juga dia bakal lakuin ke kamu gitu. Energinya kayak gitu. Kalian mungkin sama-sama keras, kayak sama-sama punya prinsip dan pendirian. Sebenarnya kalian juga sama-sama saling perhatian, care, terutama yang feminin. Terus aku lihat kalian juga sedekat itu, kayak susah terpisahkan, susah lepas. Dan di sini ada rasa dari mereka ingin punya hubungan yang baru sama kamu, silaturahmi lagi, atau hubungan yang perlu diperbaiki, atau pengen memulai suatu hubungan lagi, balikan atau kembali mungkin. Di sini banyak dari mereka yang childish sih, masih kekanak-kanakan, masih di bawah apa ya, pengaruh orang tua, keluarga, ngikutin keluarganya ngomong apa gitu ya. Kadang dia tuh pengen maju dan usaha buat hubungan ini, tapi ya kadang dia juga kayak siap-siap nggak mau tersakiti. Bingung ya, kan aku bilang tadi di sini tuh ada orang yang memang energinya tuh pelin-pelan. Dia tuh ngerasa mungkin punya option lain atau pilihan lain, jadi dia bingung milih siapa nih, antara kamu atau apa, atau hal lain apa ya. Banyak dari mereka yang masih punya perasaan sama kamu. Orangnya tuh misterius ya. Kamu tuh kalau mau tahu tentang dia, layer demi layer baru tahu. Dan dia juga nggak gampang cerita tentang dirinya dan seterbuka itu sama orang, nggak. Dia kayak pernah menghadirkan seseorang deh di dalam hubungan kalian. Terus aku lihat di sini, kalau perasaan sih ada, mereka perasaan ada, feeling ke kamu. Ada yang perasaannya kayak udah nggak terbendung lagi gitu loh. Ada rasa mereka nih marah sama kamu, atau memang orangnya gampang marah. Kayak ada perasaan marah atau kesel juga sama kamu, sama hubungan ini gitu loh. Ya, dia yang menyakiti, dia yang marah. Kan lucu ya. Mungkin kamu cuekin dia kali ya, jadi dia marah atau kesel. Banyak yang udah anggap kamu ini masa lalunya. Nah, makanya aku bilang dia seseorang dari masa lalu. Tapi walaupun masa lalu, ada yang kayak masih nungguin kamu gitu. Iya, nah jiwa-jiwa dia nih sebenarnya jiwa-jiwa ini apa sih, kayak fighter gitu. Dia biasa berjuang untuk hidupnya. Iya, bukan orang yang kayak manja-manja gitu, ngerti nggak? Ya terbiasa berjuang dalam hidupnya. Sebenarnya dia happy sih waktu dia jalanin hubungan sama kamu. Happy plus capek. Toksik kali ya. Aku ngerasanya sih gitu, ada yang toksik. Nah, di sini memang dia juga kayak kasih batasan ke kamu. Ada yang saling ngeblok sih kayaknya ya. Iya nih, ada yang saling ngeblok. Tapi dia nungguin kamu. Walaupun ngeblok, dia masih suka kepoin kamu dari sosial media yang lain. Jangan salah. Kadang dia pengen melakukan sesuatu kebaikan ke kamu untuk menutupi kejahatannya dia. Ngerti nggak? Dia pengen ngelakuin sesuatu yang baik untuk menutupi dia pernah menyakiti kamu gitu. Dia tuh kayak udah nyerah, hands up sama hubungan kalian. Sering banget galau, sedih, merasa kesepian, terus ingat kamu gitu ya. Dia banyak berharap sebenarnya dalam hubungan ini, tapi entah gimana dia ngerasa harapan-harapan itu tuh kayak nggak terwujud, nggak ada hasilnya gitu. Di sini ada yang kayak beda keyakinan ya, kayak dia harus ngikuti suatu aturan. Misalnya, let's say ya, ini contohnya aja, nggak usah baper. Kalian beda keyakinan, beda agama, tapi dia harus ngikuti agama orang tuanya atau keluarganya. Nah, makanya di sini kayak ada suatu keharusan gitu yang dia harus dia patuhi gitu loh, aturan yang ada. Ada yang orangnya kayak entah dia punya dendam sama kamu atau mau balas dendam ya. Nggak tahu nih gimana nih ya maksudnya.
Tapi ada juga loh, setelah dia punya masalah sama kamu ya, dia menyakiti kamu nih, ada yang lebih dekat ke Tuhan, kayak tersadarkan aja gitu loh. Nanti habis itu pasti kalian pada komen, bagus lah kak kalau sadar. Iya, sebenarnya banyak juga dari mereka yang mau minta maaf, cuma kan udah terlanjur malu ya, kayak malu lah mau minta maaf terus cari-cari kamu, apalagi kamunya juga udah cuek. Nah di sini tuh banyak dari mereka yang suka inget kenangan sama kamu, lihat-lihat foto, galeri atau memori tentang kalian yang dulu. Salah satu dari kalian mungkin udah punya anak, udah punya baby, atau kalian pernah menikah terus punya baby, meninggalkan seorang anak, bisa juga. Setelah menyakiti ada yang menjauh ya kalian, terus dia mungkin punya hubungan sama seseorang atau menghadirkan orang ketiga. Tapi kamu tuh kayak udah punya tempat loh di hatinya. Ya gimana pun hubungan kalian, sebenci apapun kalian satu sama lain, tapi tuh kamu kayak punya apa ya, place in his heart atau her heart gitu ya, di hatinya, kayak punya space khusus di hati mereka gitu. Cie. Nah, kamu ngerasa mungkin dia itu seseorang yang berbahaya buat kamu, atau ya berbahaya juga karena dia pernah menyakiti kamu, kayak kamu tuh trauma atau takut gitu loh ya, entah kamu ngerasa dia berbahaya atau kamu ngerasa dia berbahaya takut nyakitin kamu lagi. Dan dia tuh ngerasa kamu tuh ibarat rumah, home, tempat dimana dia tuh ngerasa nyaman, feel safe, diperhatiin sama kamu gitu ya. Ya atau mungkin kalian pernah mendambakan suatu hubungan gitu ya, kedepannya hubungannya serius, kerjanya lebih serius, menikah, punya rumah tangga, punya masa depan. Mungkin kalian pernah memimpikan sebuah hubungan kayak gitu. Dan aku ngerasa apa ya ini ya, mungkin dia pernah ditinggalkan seseorang ya, kayak mungkin keluarga atau orang tuanya atau orang terdekatnya tuh kayak pernah meninggal dunia gitu ya. Dia kehilangan seseorang yang dia cintai gitu, keluarga atau siapa orang terdekat. Nah dia tuh kayak tahu banget tentang kamu tahu banget tentang dia, dan dia tuh ngerasa cocok sama kamu, kayak apa ya, kayak kalian tuh kayak sebuah paket, kayak sepasang gitu loh. Kalau kunci sama sepatu itu kan kiri kanannya sama, nah dia tuh ngerasa cocoknya cuma sama kamu aja gitu loh. Kayak kamu tuh sebenarnya apa ya, satu paketnya dia gitu loh, dia cocoknya sama kamu aja dibandingin yang lain. Nah di sini banyak juga mereka yang kayak udah mati rasa setelah pisah atau setelah ngejauh dari kamu, setelah selesai hubungannya sama kamu. Dan ada yang ngerasa kayak kesepian, hampa, kosong aja gitu hidupnya. Kalau aku lihat ya di sini kan temanya yang menyesal setelah menyakiti kamu. Entah gimana kalau aku lihat dari sini semua, kan ini dia setelah menyakiti kamu. Kayaknya dia juga dapat karma deh. Karena kalau yang aku baca di sini kayak dia ngerasa kosong, hampa aja tuh, kesepian, kayak itu sebenarnya udah merupakan suatu karma. Semesta kasih hidup dia tuh yang gak happy. Ya itu mungkin karma balasan karena dia pernah menyakiti kamu gitu ya. Ini berat banget deh kayaknya energinya. Gue ngerasa kayak berat banget energinya, ngos-ngosan aku bacanya. Ya udah, itu aja ya gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini zodiak dia atau zodiak kamu ya. Ada zodiak Gemini, Aquarius, Pisces, Scorpio, Aries, Taurus, Capricorn. Inisial hurufnya ada huruf L, O, P, K, U, E, A, V, T, Z, J, Y, X, H, B, W. Oke. Itu aja gengs, thank you for watching ya. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.